Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kebaikan untuk kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati para pemirsa dan juga para pendengar yang dicintai oleh Allah. Alhamdulillah kita sangat bersyukur sekali pada tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan nikmat, dan bulan yang penuh dengan kebaikan. Tetapi untuk menciptakan bulan puasa yang penuh berkah dan kebaikan di dalam keluarga, itu tidak dapat dengan hanya menunggu. Kita harus menciptakannya, harus mewujudkannya agar keluarga kita dalam menjalankan ibadah puasa ini penuh berkah, kesalingan, dan juga keadilan. Tidak ada salah satu anggota keluarga pun yang merasa terzolimi dan terdiskriminasi dan juga mendapatkan beban lebih selama bulan Ramadan. Karena itu pada kesempatan kali ini tema yang akan kita sampaikan adalah bagaimana kita berbagi peran yang seimbang dan berkeadilan di dalam keluarga untuk mencapai kesakinahan selama bulan Ramadan ini. Baik, para pemirsa dan pendengar yang saya hormati, yang dicintai oleh Allah, pada saat ini, pada masa pandemi bulan Ramadan, biasanya banyak sekali acara-acara keluarga, ya, baik itu buka puasa bersama, sahur bersama, tarawih bersama di dalam keluarga. Nah, karena itu ini sangat penting sekali semua anggota keluarga untuk mengupayakan ya, bagaimana menjadikan rumahku adalah surgaku, baiti jannati. Nah, biasanya sih masyarakat kita selalu menempatkan ya perempuan, ibu, anak perempuan itu untuk bertanggung jawab di dalam persiapan bulan puasa, termasuk di dalamnya adalah persiapan buka puasa bersama dan persiapan sahur bersama. Nah, kayaknya ini perlu kita ubah deh, perubahan cara berpikir ini gitu. Kita perlu mengubah cara berpikir ini. Kenapa? Karena sebenarnya kita itu menyiapkan buka puasa itu kan bukan dengan alat reproduksi ya. Kita menyiapkan buka puasa itu dengan tangan kita, dengan kemauan kita untuk memasak, dengan kemampuan kita untuk memotong-motong buah, sayur dan sebagainya. Nah, dengan demikian berarti laki-laki dan perempuan itu sama-sama mempunyai tangan, kemampuan dan keterampilan itu. Termasuk di dalam menemani anggota keluarga kita di dalam mengaji ataupun juga mengkaji produk-produk hukum ya, kalau di Muhammadiyah Aisyah itu yang dikeluarkan oleh tarjih. Bagaimana kita menciptakan keluarga bertarjih ya, itu secara bersama-sama selama bulan puasa ini gitu. Nah, karena itu beberapa hal trik ya supaya kita dapat menciptakan keluarga yang sakinah penuh dengan kebahagiaan adalah yang pertama, kita mempunyai pemikiran bahwa banyak pekerjaan yang dilakukan selama bulan Ramadan itu dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Baik di dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga, di dalam pekerjaan menyiapkan makanan, ataupun juga di dalam pengasuhan. Apa dasarnya? Dasarnya di dalam Al-Quran itu pendidikan itu ada di surat Luqman ya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Jadi bukan di surat An-Nisa. Sehingga pendidikan itu bisa menjadi tanggung jawab ayah dan ibu dan semua anggota keluarga. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Di situ yang mau menjadikan anak itu seperti apa itu adalah orang tuanya, bukan hanya ibunya. Karena ini perlu ada perubahan cara berpikir kita bahwa mendidik itu adalah tanggung jawab bersama ayah, ibu dan anggota keluarga lainnya, bukan hanya tanggung jawab ibu.
Walaupun di masyarakat kita masih ya, karena masa pandemi ini lalu kita work from home, belajar dari rumah juga, sehingga karena asumsinya, persepsinya pendidikan itu untuk menjadi tanggung jawab ibu, maka terkadang mendidik anak selama masa pandemi ini juga tanggung jawab ibu. Sehingga ibu itu kadang-kadang menjadi guru dari semua mata pelajaran. Bahkan ketika harus menggunakan gadget dan misalnya di keluarga itu terbatas, yang sering terjadi yang dipinjamkan adalah HP-nya ibunya, bukan HP-nya bapaknya. Nah, menurut saya ini sesuatu yang perlu diubah ya selama masa pandemi ini, bahwa bagaimana mendidik anak itu adalah tanggung jawab bersama. Enggak fair kalau kemudian ibu itu dikasih beban lebih ya untuk kemudian menjadi pendidik kepada anak-anaknya dan anggota keluarganya. Ya, itu yang pertama yang terkait dengan pendidikan gitu. Nah, yang kedua ya, kesalingan yang lainnya adalah bagaimana kita mempunyai keyakinan bahwa sebenarnya semua anggota keluarga itu setara di hadapan Allah. Ya biasanya sih keyakinan yang ada di masyarakat kita itu menempatkan nomor 1 Allah, nomor 2 suami, nomor 3 istri. Mungkin para pemirsa dan para pendengar mendengarkan apa kata YouTuber milenial yang barusan menikah, yang menganggap dirinya adalah suara Tuhan. Menurut saya itu kok sebuah kemusyrikan ya. Namanya yang nomor 1 itu ya hanya Allah gitu. Tidak berhak suami ataupun istri merasa dirinya adalah nomor 1 gitu. Karena itu banyak sekali ayat dalam Al-Quran ya tentang landasan-landasan bayani normatif yang mendukung bahwa laki-laki dan perempuan itu setara di hadapan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di situ insa loh, bukan hanya wa ma khalaqtul jinna wa dzakar illa liya'budun, bukan begitu. Jadi namanya insan itu ya laki-laki dan perempuan. Misalnya juga di dalam surat At-Tin ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu adalah sebagus-bagus bentuk, sebagus-bagus makhluk. Laki-laki tidak dikatakan, yang sebagus makhluk itu bukan laki-laki, tapi di situ makhluk manusia. Kalau dikatakan makhluk manusia ya laki-laki dan perempuan. Selain itu di dalam Al-Quran An-Nisa ayat 1 juga disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan itu diciptakan dari zat yang satu, dan darinya kemudian diciptakan ya, dari keduanya adalah bagaimana keturunan berikutnya, kan begitu. Nggak ada kemudian istilahnya bahwa di dalam Al-Quran ya laki-laki itu lebih utama daripada perempuan. Ada sih yang merujuk kepada surat An-Nisa ayat 34 ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, begitu, bahwa rijal itu adalah lebih utama daripada nisa. Padahal ini kata-katanya rijal ya, bukan zakar gitu. Rijal itu sifat yang sebenarnya bisa dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Nah, itu perlu dipertanyakan lagi. Tapi biasanya juga ada landasan normatif yang digunakan, yaitu jika seandainya sesama makhluk itu boleh aku perintahkan sujud, saya perintahkan istri itu sujud pada suami. Hadis ini sangat terkenal sekali. Tapi ternyata setelah kita kaji, kita pelajari, itu ada 14 matannya. Dan 7 itu do'if, 7 itu hasan. Do'if itu artinya tidak dapat kita gunakan sebagai hujah karena lemah. Hasan itu berarti yang meriwayatkan hanya 1 orang. Bisa jadi Rasulullah SAW tidak pernah ngendikan seperti itu. Sehingga mungkin ini perlulah kita kaji lagi ya, bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan itu setara di hadapan Allah. Saya pikir itu 2 tips penting yang bisa kita sampaikan pada kali ini. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita bekerja sama dengan semua anggota keluarga untuk mengisi Ramadan ini dengan penuh keadilan, tidak beban berlebih pada salah satu anggota keluarga ya.
Yang kedua adalah kita mempunyai keyakinan bahwa laki-laki dan perempuan, suami dan istri itu mempunyai kedudukan yang setara di hadapan Allah. Sekali lagi, yang berhak menyandang nomor satu hanyalah Allah, bukan suami. Jika kita meyakini suami nomor satu, istri nomor dua, itu adalah sebuah kemusyrikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.